Salam pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Walim Abdul Somad. Saya akan membawakan materi mengenai Case Studies in Engineering karya Claire Davis dan Aman Yadav. Video ini terbagi menjadi dua segmen. Segmen pertama adalah mengenai pendahuluan studi kasus dan segmen kedua adalah pengembangan studi kasus. Segmen pertama, pendahuluan studi kasus. Apa itu studi kasus? Studi kasus atau kasus adalah narasi yang menyajikan permasalahan atau skenario kehidupan nyata dan memungkinkan siswa untuk mengalami bagaimana para profesional mengatasi permasalahan yang dihadapi di lapangan. Jadi kata kuncinya di sini adalah narasi dan permasalahan atau skenario kehidupan nyata dan memungkinkan si pembelajar untuk mengalami permasalahan yang dihadapi di lapangan. Studi kasus memiliki 3 elemen utama. Pertama adalah berdasarkan kehidupan nyata, artinya permasalahan didasarkan pada kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah informasi kontekstual dan teknis. Kemudian studi kasus juga tidak selalu menghasilkan solusi yang clear atau yang tuntas. Ada kalanya studi kasus itu tidak menimbulkan atau tidak menghasilkan solusi yang jelas. Sejarah penggunaan studi kasus. Studi kasus pertama kali digunakan pada tahun 1870 oleh Profesor Christopher Langdell dalam mengajarkan hukum. Beliau berpendapat bahwa cara terbaik untuk mengajarkan hukum adalah dengan menangani kasus hukum secara langsung. Berikutnya pada tahun 1908, penggunaan studi kasus dilakukan di Harvard Business School di bidang bisnis dengan menggunakan instruksi metode instruksional. Kemudian berikutnya, di bidang medis juga dilakukan penggunaan studi kasus terhadap kasus-kasus yang bersifat medis atau instruksional. Berikutnya pada tahun 1940-an, pada bidang sains, teknologi, engineering, dan matematik dilakukan adopsi studi kasus di dalam seluruh mata kuliah dan dalam format kuliah. Barulah pada tahun 1950, di bidang kerekayasaan atau engineering diterapkan studi kasus khususnya untuk kerekayasaan kimia dan sipil. Jadi, apa itu studi kasus kerekayasaan? Yaitu suatu catatan tertulis dari sebuah pekerjaan rekayasa seperti sebenarnya yang dilakukan atau seperti permasalahan kerekayasaan yang sebenarnya ditangani dan tidak hanya melibatkan hubungan kuantitatif yang dapat diterima untuk komputasi, tetapi faktor lain seperti misalkan interaksi manusia, sifat dari benda mati, dan tekanan waktu serta pekerjaan yang dihadapi para insinyur ketika bekerja. Para ilmuwan mengklasifikasikan studi kasus menjadi beberapa komponen atau beberapa jenis. Seperti Vesper pada tahun 1964 mengelompokkan menjadi 4 jenis studi kasus, Newey 1987 mengelompokkan menjadi 3 kasus, dan seterusnya. Kemudian dalam mengembangkan studi kasus itu ada 2 pendekatan penting. Pertama adalah pembelajaran studi kasus, di mana kegiatan diatur oleh tutor, kemudian tutor mengawasi pelaksanaan dari studi kasus, lalu pembelajar harus menghasilkan solusi, dan disyaratkan adanya kuliah pendukung atau prasyarat kuliah, dan studi kasus dapat ditanamkan di perkuliahan. Di sisi lain ada pendekatan problem-based learning, di mana masalah itu disediakan oleh tutor. Kemudian tutor memfasilitasi termasuk di dalamnya adalah data. Dan fokusnya pada manajemen masalah, bukan pemecahan masalah. Dan problem-based learning tidak ada atau tidak wajib adanya kuliah pendukung. Mengapa studi kasus? Studi kasus diperlukan karena adanya tantangan yang membutuhkan keahlian di luar teknis kerekayasaan atau yang dipelajari oleh si pembelajar di kuliah atau di kelas. Ada hal lain yang harus dikuasai ketika ada tantangan mengenai soft skill dan communication skill misalnya. Dan hal lain adalah di masa depan itu di dunia kerja perlu ada pendekatan multidisiplin, tidak hanya bergantung pada sisi teknis kerekayasaan saja. Nah, kemudian bagaimana testimoni atau umpan balik si pembelajar terhadap kegiatan studi kasus? Pertama, mereka menilai bahwa mereka mengetahui bagaimana insinyur itu bekerja. Kemudian mereka dapat meningkatkan keahlian mereka, dan mereka menganggap bahwa studi kasus itu relevan dan menarik. Artinya, hal yang dipelajari secara teoritis di kuliah dapat dipraktikkan di dunia nyata.
Kemudian mereka memahami konsep kuliah dengan baik, mampu berpikir kritis, mereka memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik, dan mendapatkan pembelajaran yang mendalam.